Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil laporan riset kami yang berjudul Analisis Brand Perceived Quality Masyarakat pada Brand Merek Aqua. Sebelum kami memaparkan hasil riset kami, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 11. Yang pertama itu Yang pertama ada Farhan Bagasaputra, yang kedua ada Arif Rizky Afandi, yang ketiga ada Adifa Siti Zaina, yang keempat saya sendiri Fikra Alfian Nabila, yang kelima ada Alia Syahira Salwa, yang keenam ada Jessica, yang ketujuh ada Stella Amalia. Latar belakang, air merupakan salah satu komponen terpenting yang terdapat dalam tubuh manusia. Oleh karenanya, manusia tidak dapat hidup tanpa air. Pada era modern sekarang ini, kebutuhan air bersih terus meningkat. Namun, demikian pula dengan pencemaran air yang terjadi, sehingga masyarakat semakin kesulitan untuk mendapatkan air bersih yang dapat dikonsumsi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sehingga kebutuhan akan air bersih menjadi begitu penting saat ini, terutama di daerah-daerah yang kekurangan air bersih. Salah satu cara untuk mendapatkan air bersih dan siap dikonsumsi yaitu dengan mengkonsumsi air mineral yang diproduksi oleh perusahaan air mineral. Perusahaan air mineral memproduksi air mineral kemasan secara praktis dan mudah oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Hal ini dikarenakan perusahaan memproduksi air mineral tersebut dengan berbagai macam kemasan ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Salah satunya adalah Aqua. Aqua sebuah merek air minum dengan kemasan yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi Tbk di Indonesia sejak tahun 1973. Selain Indonesia, Aqua juga dijual di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Aqua adalah merek air minum dalam kemasan dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek air minum dalam kemasan yang paling terkenal di Indonesia sehingga menjadi seperti sekarang, yaitu air minum dalam kemasan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah kualitas produk dan harga berpengaruh terhadap kepercayaan merek produk air mineral Aqua? Yang kedua, apakah kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh yang besar terhadap merek produk air mineral Aqua? Yang ketiga, apakah kualitas produk, harga, dan kepercayaan merek berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam pembelian ulang pada produk air mineral Aqua? Yang keempat, jika dinilai dari kepercayaan merek berubah, apakah pengaruh yang signifikan dari kualitas produk dan harga pada keputusan ulang produk air mineral Aqua juga ikut mengalami perubahan? Selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas produk dan harga terhadap kepuasan pelanggan terhadap produk air mineral Aqua. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya pengaruh keputusan pelanggan terhadap merek produk air mineral Aqua. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi secara bersamaan dan berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam pembelian air mineral Aqua. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arif Rizky Afandi. Manfaat penelitian 1. Bagi penulis dapat mengetahui serta memberikan informasi yang menambah wawasan mengenai brand perceived quality melalui pengalaman yang didapat oleh penulis saat melakukan penelitian. 2. Bagi perusahaan agar perusahaan dapat mengetahui brand perceived quality yang dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas produk pada perusahaan tersebut. 3. Bagi pembaca dapat memberikan wawasan mengenai brand perceived quality serta dapat menjadi bahan referensi atau pembanding untuk penelitian. Ya, selanjutnya definisi merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata,
huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek menurut para ahli ada eh, ada Kotler dan Armstrong dalam Krisnawati pada tahun 2016. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi keseluruhannya yang ditunjuk untuk mengidentifikasikan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan sekaligus sebagai diferensiasi produk. Selanjutnya ada menurut Buhori pada tahun 2010. Merek adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang, atau desain atau kombinasi dari semuanya yang diharapkan mengidentifikasikan barang atau jasa dari sekelompok penjual dan diharapkan akan membedakan barang atau jasa tersebut dari produk-produk pesaing. Selanjutnya ada menurut Fandi Ciptono, brand atau merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, dan kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selanjutnya, ada peran dan kegunaan merek. Tanpa merek, suatu iklan atau promosi barang atau jasa tidak akan efektif. Mereka berfungsi sebagai penentu kualitas dari suatu barang atau jasa. Produsen juga akan menggunakan merek sebagai sarana promosi. Selanjutnya ada strategi merek. Menurut Schultz dan Barnes pada tahun 1999, brand strategi merupakan manajemen suatu brand atau merek yang mana ada berbagai aktivitas atau kegiatan yang mengatur semua elemen yang mempunyai tujuan membentuk suatu brand atau merek. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adifa. Selanjutnya ada strategi merek. Secara umum ada 5 pilihan untuk menentukan strategi merek dan strategi perusahaan, yaitu yang pertama ada strategi perluasan lini produk atau product line extension strategi. Yang kedua ada strategi perluasan merek atau brand extension strategi. Yang ketiga ada strategi banyak merek multi brand strategi. Yang keempat ada strategi merek baru atau new brand strategi. Dan yang kelima ada strategi merek bersama co-branding strategi. Kemudian ada elemen-elemen brand equity atau ekuitas merek. Menurut Shimamura tahun 2001, ekuitas merek tidak terjadi dengan sendirinya. Ia ditopang oleh elemen-elemen ekuitas mereka yang terdiri dari yang pertama ada kesadaran merek atau brand awareness, yang kedua ada loyalitas merek atau brand loyalty, yang ketiga ada persepsi kualitas atau perceived quality, yang keempat ada asosiasi merek atau brand association. Brand perceived quality. Brand perceived quality atau persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan atau konsumen terhadap keseluruhan keunggulan atau kualitas suatu produk atau jasa yang ditinjau dari fungsinya secara relatif dibandingkan dengan alternatif lain. Persepsi pelanggan akan melibatkan apa yang penting bagi pelanggan karena setiap pelanggan memiliki kepentingan yang diukur secara relatif yang berbeda-beda terhadap suatu produk atau jasa. Kemudian ada metode penelitian. Kami menggunakan metode atau teknik pengumpulan data kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai bahan dalam pengumpulan data. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden untuk dijawab. Kami menyebarkan kuesioner dalam format link Google Form yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bagas. Baik, terima kasih Adifa. Saya akan melanjutkan presentasinya. Analisis dan pembahasan ada yaitu satu ada profil perusahaan Aqua. Pada tahun 1973,
Tirto Utomo mendirikan PT Golden Misis PPI sebagai perusahaan MDK pertama di Indonesia. Pabrik pertama yang didirikan di daerah Pondok Ungu, Bekasi. Aqua memproduksi pertama kali pada tahun 1974 yang diluncurkan dalam bentuk botol kaca berukuran 950 ml dengan harga 75 perak. Setelah berjalan selama 11 tahun, pabrik Aqua mendirikan pabrik kedua pada tahun 1984 di Pandaan, Jawa Timur, dengan tujuan agar bisa lebih mendekatkan diri pada konsumen di wilayah tertentu. Di tahun 1993, Aqua Group menyelenggarakan program Aqua Peduli dengan melakukan daur ulang botol plastik kemasan aqua menjadi materi yang dapat digunakan kembali. Dua tahun selanjutnya, di tahun 1995, Aqua Group menjadi produsen air mineral pertama yang menerapkan sistem produk inline. Produk inline adalah sistem di mana pemrosesan air dan pembuatan pengemasan aqua dilakukan secara bersamaan. Aqua mencetuskan program Aqua Lestari sebagai payung inisiatif keberlanjutan grup Aqua yang diwujudkan dalam program-program sosial lingkungan dari hulu ke hilir. Pada tahun 2007, Aqua mencetuskan komitmen terhadap kualitas produknya dengan nama AQC dan meluncurkan program 1 untuk 10 sebagai bagian dari program WAS yang meningkatkan akses masyarakat akan air dan fasilitas sanitasi yang ramah lingkungan, serta promosi perilaku hidup sehat. Ya, lanjut. Di sini ada profil Aqua. Aqua merupakan proper air minum dalam kemasan di Indonesia yang didirikan tahun 1973. Aqua merupakan produk terkemuka di Indonesia dan memiliki volume penjualan terbesar di dunia untuk kategori air mineral. Aqua berasal dari 100% mata air pegunungan alami yang mengandung mineral seimbang yang menyehatkan. Aqua adalah bagian dari kelompok usaha Danone, salah satu produsen produk makanan dan minuman terbesar di dunia. Aqua menggambarkan kekuatan sekaligus sumber air aqua yang sangat berharga. Warna biru digunakan karena merupakan warna dasar dari merek Aqua dan melambangkan kemurnian dari sumber air yang berasal dari dalam pegunungan dan berada di lapisan bumi yang dalam. Nah, selanjutnya ada profil responden. Yang ke-1 ada jenis kelamin, dan kedua ada usia, dan ketiga ada pekerjaan. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berdasarkan tabel 3.1 mengenai Oleh jenis teman saya, Arya. Berdasarkan tabel 3.1 mengenai jenis kelamin responden, dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 64% dan responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 36%. Maka dapat disimpulkan menurut analisis yang kami lakukan bahwa masyarakat yang mengkonsumsi air mineral aqua lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Next. Berdasarkan tabel 3.2 usia responden di atas, kelompok usia 11-20 tahun memiliki persentase sebanyak 65%, kelompok usia responden 21-30 tahun memiliki persentase sebanyak 18%, kelompok usia responden 31-40 tahun memiliki persentase 6%, kelompok usia responden 41-50 tahun memiliki persentase 9%, sedangkan kelompok usia responden 51-60 tahun memiliki persentase 2%. Maka dapat disimpulkan, menurut analisis yang kami lakukan, bahwa yang mengkonsumsi aqua mayoritas memiliki usia 11-20 tahun. Next. Pekerjaan responden.
Berdasarkan tabel 3.3, pekerjaan responden di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 55% responden memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa, sebanyak 7% responden memiliki pekerjaan sebagai pelajar, sedangkan sebanyak 30% responden memiliki pekerjaan sebagai bekerja, dan sebanyak 8% responden memiliki pekerjaan ibu rumah tangga. Bahkan dapat disimpulkan menurut analisis yang kami lakukan bahwa mayoritas yang mengkonsumsi Aqua adalah mahasiswa. Analisis dan pembahasan yang pertama menentukan skala nilai pengukuran dan artinya yang disesuaikan dengan konteks atribut-atribut yang diukur. Sebagai gambaran dalam penelitian ini, peneliti memberikan 4 alternatif jawaban kepada responden dari pertanyaan yang diajukan. Yang kedua, selanjutnya dalam kuesioner, responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap atribut air mineral Aqua dalam kuesioner kesan kualitas. Yang ketiga, pengumpulan data dilakukan pada mereka yang memiliki pengalaman menggunakan air mineral Aqua. Yang keempat, alat analisa yang digunakan adalah rata-rata, standar deviasi, rentang skala pengukuran, dan diagram performance dan importance. Yang kelima, membuat diagram kartesius terhadap hasil kalkulasi jawaban, performance, dan importance dari responden. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Jessica. Analisis dan pembahasan persepsi kualitas pada brand Aqua. Yang pertama, pertanyaannya yaitu tingkat harga. Yang kedua, pertanyaannya yaitu desain produk. Yang ketiga, pertanyaannya adalah kemudahan dalam mendapatkan produk. Keempat, pertanyaannya adalah kualitas produk. Dan kelima, pertanyaannya adalah kepuasan dan rasa dalam produk. Pertama, pertanyaannya yaitu tingkat harga. Di sini performance yaitu apakah pada produk air mineral Aqua memiliki harga yang terjangkau. Pada data ini disimpulkan bahwa rata-rata dan juga standar defisiasi yang sudah dihitung yaitu tertera pada data di atas. Yang kedua ada importance, yaitu seberapa penting tingkat harga yang terjangkau dari produk air mineral Aqua menurut Anda. Ini merupakan data importance dari tingkat harga. Yang kedua ada desain produk. Pertanyaan pada performance adalah, apakah desain plastik yang digunakan pada kemasan air mineral Aqua memuaskan bagi Anda daripada merek lain? Dan ini adalah data yang tertera pada data performance. Yang kedua ada importance. Pertanyaannya yaitu seberapa penting bentuk desain produk dari desain botol dari produk air mineral Aqua daripada merek lain. Di sini adalah data yang menjelaskan mengenai importance dalam desain produk. Yang ketiga yaitu kemudahan dalam mendapatkan produk. Pertanyaan pada data performance adalah apakah produk air mineral Aqua mudah didapatkan di mana saja. Yang kedua adalah importance, seberapa penting tingkat kemudahan dalam mencari produk Aqua di pasaran. Yang keempat adalah kualitas produk. Kualitas produk performance yaitu bagaimana kualitas botol yang terdapat pada air mineral Aqua menurut Anda, dan importance, seberapa penting perbedaan packaging pada air mineral Aqua. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Stella. Untuk yang kelima ada kepuasan dan rasa produk. Pertanyaan dari performance adalah, setujukah dan jika air mineral Aqua lebih memuaskan, sehat, dan menyegarkan dibandingkan dengan produk air mineral lainnya? Berikut datanya. Untuk pertanyaan yang dari importance, seberapa penting bagi Anda setelah mengkonsumsi air mineral Aqua sehingga Anda merasa fresh dan lebih fokus? Next. Hasil observasi performance dan importance. Berikut data dan juga tabelnya. Hasil analisis perceived quality merek Aqua dengan metode performance dan importance secara individu untuk
precise quality tentang indikator harga, desain produk, kemudahan dalam mendapatkan produk, kualitas produk, dan kepuasan dan rasa produk di mana tingkat importance lebih tinggi daripada tingkat performance-nya. Hal ini menunjukkan bahwa precise quality responden belum memenuhi tingkat kepentingan atribut kepuasan konsumen. Sedangkan untuk precise quality secara keseluruhan menunjukkan bahwa merek Aqua secara rata-rata memiliki performance lebih rendah daripada importance. Fenomena ini menunjukkan bahwa precise quality responden terhadap merek Aqua belum memenuhi tingkat kepentingan atribut dan juga konsumen. Kesimpulan yaitu berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, brand bersifat quality yang dijadikan pertimbangan masyarakat untuk memilih air mineral Aqua adalah kualitas produk, harga, desain produk, dan rasa pada air mineral. Semua komponen tersebut sangat penting bagi masyarakat karena agar aman untuk dikonsumsi, serta komponen ini dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang kedua, Aqua telah mampu memberikan kepuasan kepada konsumen dan mampu diterima oleh konsumen, yang berarti produk yang ada telah cukup baik. Selanjutnya ada saran. Saran yang bisa menjadi bahan masukan adalah perusahaan Aqua harus bisa mempertahankan kualitas pada produk Aqua, sehingga konsumen dapat terus percaya dan membeli produk Aqua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.